Paus pertama Gereja Katolik adalah Santo Petrus. Berikut adalah riwayat lengkap tentangnya. Latar belakang, Santo Petrus lahir dengan nama Simon di Betsaida, Galilea, yang sekarang merupakan wilayah Israel. Sebelum dipanggil oleh Yesus, ia bekerja sebagai nelayan dan tinggal di Kapernaum bersama istrinya. Ia adalah saudara dari Andreas, yang juga merupakan salah satu dari 12 rasul. Ketika Yesus memanggilnya untuk menjadi pengikutnya, Yesus mengubah namanya menjadi Petrus, dalam bahasa Aram disebut Kefas, yang berarti batu karang. Penamaan ini memiliki makna mendalam, sesuai dengan firman Yesus dalam Injil Matius 16 ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Peran dalam gereja awal, pemimpin para rasul, dalam perjanjian baru, Petrus seringkali tampil sebagai juru bicara dan pemimpin utama di antara para rasul. Ia hadir dalam peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, seperti transfigurasi dan doa di Taman Getsemani. Meskipun ia pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum penyaliban, ia kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh dan dipulihkan oleh Yesus setelah kebangkitannya. Penyebaran Injil, setelah kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus memimpin kelompok pengikut awal di Yerusalem. Ia memberikan khotbah pertama yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, yang mengakibatkan ribuan orang bertobat. Ia juga memainkan peran kunci dalam keputusan penting gereja awal, seperti menerima orang non-Yahudi ke dalam komunitas Kristen. Sekitar tahun 42 Masehi, Petrus meninggalkan Yerusalem dan melakukan perjalanan misi. Menurut tradisi gereja yang kuat, ia akhirnya tiba di Roma dan menjadi pemimpin komunitas Kristen di sana, menjadikannya uskup Roma yang pertama. Masa kepausan dan kematian, masa kepemimpinan Santo Petrus sebagai paus diperkirakan berlangsung dari tahun 30 Masehi hingga kematiannya sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi, menjadikannya salah satu pemimpin terlama dalam sejarah gereja. Selama berada di Roma, ia bekerja bersama Rasul Paulus untuk meneguhkan iman umat di tengah penganiayaan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Menurut tradisi, Petrus mati sebagai martir pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Ia meminta untuk disalibkan dengan posisi terbalik karena merasa tidak layak untuk mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Makamnya dipercaya berada di bawah Basilika Santo Petrus di Vatikan, yang menjadi salah satu tempat ziarah terpenting bagi umat Katolik. Warisan dan penghormatan, Santo Petrus dihormati sebagai santo oleh Gereja Katolik, Gereja Ortodoks, dan denominasi Kristen lainnya. Hari peringatannya dirayakan setiap tanggal 29 Juni bersamaan dengan Hari Peringatan Rasul Paulus. Dalam ajaran Katolik, setiap paus dianggap sebagai penerus Petrus, mewarisi tanggung jawab untuk menggembalakan seluruh gereja dan menjaga kesatuan iman. Warisan Petrus terlihat dari surat-suratnya yang termuat dalam Alkitab Surat Petrus I dan II, yang berisi ajaran tentang iman, penderitaan, dan pelayanan. Salam damai Tuhan memberkati kita.